Jaksa Penuntut Umum Kejari Banda Aceh mengeksekusi MY, 49 tahun ex-Kades PUPR Banda Aceh selaku terpidana kasus pengadaan lahan zikir ke Lapas Kelas 2A Banda Aceh di Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya pada Jumat 25 Juli 2025. Amar putusan menyatakan bahwa terdakwa MY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Dalam dakwaan primair, untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Serambi News, Indra Wijaya. Rekan Indra, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Alinda. Selamat siang Tribuners. Jaksa Penuntut Umum Kejari Banda Aceh melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus tindak pidana korupsi lah pengadaan lahan zikir lahan zikir tahun anggaran 2020-2022 pada Jumat kemarin. Terpidana adalah MY atau nama lainnya Muhammad Yasir, 49 tahun, yang merupakan ex-Kadis PUPR Kota Banda Aceh. Ia dilakukan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum setelah keluarnya amar putusan dari Mahkamah Agung tentang dakwaan terhadap terpidana ini, di mana berdasarkan keterangan yang kami terima dari Kasih Intelijen Kejari Banda Aceh, Muhammad Kadafi, mengatakan bahwa dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa MY ini tidak terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan dakwa primer oleh penuntut umum. Dia kemudian Mahkamah Agung membebaskan terdakwa dari segala tuntutan primer oleh dakwa penuntut umum. Kemudian dalam amar putusnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa MY ini terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lahan zikir sebagaimana dakwaan subsidiar oleh jaksa penuntut umum. Ia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara yang kemudian denda 50 juta rupiah jika ketahuan bahwa ia tidak membayar denda sebesar 50 juta rupiah itu, maka akan dengan tahan 1 bulan kurungan. Selain itu juga berdasarkan keterangan yang kami terima dari Kasih Intelijen Kejari Banda Aceh bahwa putusan MI ini keluar setelah pihaknya melakukan serangkaian kasasi kepada Mahkamah Agung, di mana sebelumnya pada pertengahan tahun 2024 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan bahwa terpidana MY ini terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer oleh penuntut umum. Ia kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan denda 50 juta rupiah. Namun setelah putusan itu, kemudian pihak dari jaksa penuntut umum bersama penasehat hukum terpidana MY ini kemudian melakukan banding ke pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi Banda Aceh, di mana dari hasil putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan bahwa MY ini tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dan subsidiar oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ia dibebaskan dari segala tuntutan, kemudian memulihkan haknya dan mengembalikan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari dari penahanan. Tidak terima dari hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kota Banda Aceh itu, kemudian dari pihak jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, di mana dari hasil kasasi itu pada 19 Juli kemarin, kasasi yang diajukan oleh JPU diterima oleh Mahkamah Agung dan menyatakan bahwa terpidana MY ini terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer. Kemudian setelah keluar putusan itu, kata Kadafi, pihaknya kemudian langsung menyurati terpidana MY untuk dilakukan pemanggilan eksekusi. Ia didampingi oleh penasehat hukumnya langsung mendatangi kantor Kejari Banda Aceh pada Jumat pagi kemarin untuk dilakukan eksekusi dan diantarkan oleh jaksa penuntut umum ke Lapas Kelas 2A Banda Aceh di Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya.
Ia menegaskan bahwa perintah eksekusi itu merupakan salah satu bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh guna menindak segala bentuk tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu dan juga menjawab segala keluhan dari masyarakat. Demikian Alinda, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.